Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Siti Solventiani, NPM 10090021703, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh antara penerbitan sukuk negara terhadap defisit APBN Indonesia tahun 2008 sampai 2019. Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dengan pengeluarannya yang cenderung negatif. Maka dapat diartikan bahwa pengeluaran negara ini lebih besar daripada penerimaan negara, dan ini menjadi masalah utama keberlangsungan APBN. Dapat dilihat pada grafik. Perkembangan defisit APBN ini mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 2,59% terhadap PDB dan tahun 2018 menjadi sebesar 1,82% terhadap PDB. Selama ini, untuk menutup defisit APBN, Indonesia masih menggunakan utang luar negeri. Tetapi pemerintah tidak bisa terus bergantung pada utang luar negeri karena ia sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan juga suku bunga, di mana ini akan membebankan utang luar negeri dan membebankan APBN yang semakin besar. Oleh karena utang luar negeri itu resikonya tinggi, termasuk terhadap APBN Indonesia, akhirnya Indonesia mencari alternatif lain yang bebas dari bunga maupun fluktuasi nilai tukar, salah satunya itu ialah sukuk negara. Sesuai dengan perspektif pemikiran Ahmad Chapra, yang mana defisit ini harus dibiayai dengan cara-cara yang jauh dari riba dan yang cara-cara yang jauh melanggar syariat Islam. Penerbitan sukuk negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya sesuai dengan perkembangan dan strategi yang ditetapkan dalam APBN. Dapat dilihat pada tabel di samping bahwa penerbitan pada tahun 2013 sebesar 53, triliun menjadi sebesar 213,9 triliun pada tahun 2018. Tugas dalam memenuhi pembiayaan defisit APBN yang terus meningkat, maka pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen SBSN atau sukuk negara. Dengan latar belakang masalah tadi, sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti apakah sukuk negara ini merupakan alternatif terbaik dalam mengatasi defisit APBN. Oleh karena itu, penulis telah mengidentifikasikannya ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah hubungan kausalitas antara sukuk negara dengan defisit APBN di Indonesia tahun 2008 sampai 2019? Adakah hubungan satu arah ataukah dua arah? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh defisit APBN terhadap penerbitan sukuk negara di Indonesia tahun 2008 sampai 2019, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh defisit APBN terhadap guncangan sukuk negara? Adapun tujuan penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah yang penulis susun, yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan kausalitas, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, serta respon akibat adanya shock. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode analisis VCM dengan uji-uji yang ada, yaitu unit root test, uji stabilitas VAR, uji kointegrasi, uji kausalitas Granger, uji IRF, dan uji VFID atau forecast error variant decomposition. Hasil dari uji kausalitas Granger ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat dua arah, tetapi terdapat hubungan kausalitas satu arah antara sukuk terhadap defisit APBN, karena nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05. Artinya, saat terjadi perubahan pada sukuk, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada defisit APBN. Hasil dari estimasi VCM jangka pendek, ini menunjukkan bahwa variabel defisit APBN pada leg 1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel suku, yaitu sebesar negatif 0,194.934. Artinya apabila terjadi kenaikan defisit APBN sebesar 1 satuan, di sini dalam 1 miliar rupiah, pada kuartal sebelumnya, maka akan menurunkan sukuk negara pada kuartal sekarang sebesar 0,194.934. Dalam jangka pendek ini, sejalan dengan penelitian Parisi dan Rusdiana pada tahun 2016, hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel defisit anggaran ini berpengaruh negatif terhadap sukuk, di mana saat defisit anggaran meningkat, maka akan menurunkan sukuk. Hal ini disebabkan oleh jumlah obligasi yang dominan dalam pembiayaan defisit anggaran dan investor yang tertarik dengan diskon obligasi. Dan juga berdasarkan Haryanto 2014, peredaran dan penerbitan obligasi ini lebih cepat dibandingkan sukuk. Dari hasil estimasi VCM jangka panjang ini, sukuk negara memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap defisit APBN Indonesia. Dengan demikian, setiap kenaikan sukuk negara sebesar 1 satuan berpengaruh terhadap kenaikan defisit APBN sebesar 0,362.388. Dalam jangka panjang berpotensi akan menaikkan defisit APBN karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk membayar bagi hasil para investor atau pemegang sukuk. Jika sukuk negara tidak dialokasikan untuk proyek-proyek yang bisa memberikan return dalam jangka panjang. Hasil uji impulse response function ini, setiap terjadinya shock pada sukuk sebesar 1 simpangan baku, maka akan memberikan respon negatif dan tidak permanen pada defisit APBN. Secara keseluruhan, respon defisit APBN terhadap sukuk bersifat fluktuatif dan cenderung sensitif. Dan hasil uji variant decomposition ini, sumbangan yang diberikan oleh sukuk negara bersifat kuat dengan besaran pada periode pertama yaitu 0,73%, walaupun pada periode kedua sempat mengalami penurunan, tetapi pada periode 3 hingga periode 10 terus mengalami kenaikan. Maka dari itu, sumbangan yang diberikan sukuk negara terus meningkat. Kesimpulannya, yang pertama, hasil uji kausalitas menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah antara sukuk negara terhadap defisit APBN karena nilai probabilitasnya yang kurang dari 0,05. Sehingga secara kausalitas, sukuk negara efektif dalam mengatasi defisit APBN. Yang kedua, dalam hasil estimasi jangka pendek, variabel defisit APBN pada leg 1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel sukuk. Artinya, defisit APBN saat mengalami kenaikan sebesar 1 satuan pada kuartal sebelumnya, maka akan menurunkan sukuk pada kuartal sekarang sebesar 0,194.934. Hasil estimasi VCM dalam jangka panjang menunjukkan bahwa sukuk negara memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap defisit APBN Indonesia sebesar 0,362.388. Dengan demikian, setiap kenaikan sukuk negara sebesar 1 satuan berpengaruh terhadap kenaikan defisit APBN sebesar 0,362.388. Yang ketiga, secara keseluruhan, respon
defisit anggaran terhadap suku cenderung sensitif dan bersifat fluktuatif, di mana ketika terjadi shock pada suku negara direspon negatif oleh defisit APBN, tapi tidak permanen. Hasil variance decomposition juga menunjukkan hasil di mana sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh suku negara bersifat kuat dengan besaran pada periode pertama yaitu 0,73%. Adapun sarannya, yang pertama bagi pemerintah, berdasarkan temuan penelitian dari uji kausalitas ini menjelaskan adanya hubungan satu arah antara suku negara terhadap defisit APBN. Baiknya penerbitan sukuk sebagai instrumen fiskal dalam mengatasi defisit APBN harus ditingkatkan dan dioptimalkan, apalagi sukuk mempunyai resiko yang lebih rendah dibandingkan pinjaman luar negeri maupun obligasi. Pemerintah juga perlu berhati-hati karena sukuk bisa saja berisiko akibat kelalaian tanggung jawab penerbit sukuk atau yang disebut SPV yang tidak sesuai, maka kemungkinan besar kontrak sukuk yang menjadi batal. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat mencari lebih banyak referensi penelitian dan mengikuti perkembangan. Juga menambah variabel lain selain variabel sukuk dan defisit APBN. Disarankan juga untuk menambah ruang lingkup penelitian dengan membandingkan dengan negara lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.